Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sulistia dari kelas 10 MIPA 3. Akan membawakan monolog yang berjudul Soliter untuk Solider. Selamat menyaksikan. Akhir tahun 2019 adalah akhir tahun di mana dengan penuh kejutan. Karena munculnya sebuah penemuan baru. Namun, bukan suatu hal yang dapat kita banggakan. Malah membuat kita dalam penderitaan. Karena munculnya sebuah virus, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus ini berasal dari negeri tirai bambu, lebih tepatnya di kota Wuhan, provinsi Hubei. Virus ini yang membuat seluruh dunia panik. Awalnya aku kira virus ini tidak akan sampai ke bumi pertiwi ini, dan orang-orang di negeri ini pun terkesan sangat tidak peduli. Mereka bilang, virus ini tidak akan sampai ke bumi pertiwi ini, karena negeri ini dilindungi oleh Tuhan. Bahkan, oleh beberapa orang, virus ini dijadikan sebagai bahan candaan. Tahun baru, lembaran baru. Hari demi hari telah berlalu. Bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Musibah bisa datang kapan saja, hingga pada akhirnya virus itu mewabah ke negeriku. Orang kaya sibuk memborong banyak bahan makanan dan berdampak pada rakyat kecil. Apa kalian tidak berpikir makanan yang kalian borong itu kalian juga masih membutuhkan? Dan yang paling parah lagi adalah masker. Masker yang awalnya hanya 50.000 perak sekarang menjadi 300.000. Bahkan ada yang menjual sampai 700.000 rupiah. Sehingga dari sekali orang yang memanfaatkan dalam keadaan seperti ini. Virus ini mendadak menjadi teror bagi masyarakat. Apalagi setelah merenggut ribuan nyawa. Satu hal yang paling aku khawatirkan adalah virus ini akan terus mencari mangsa. Sedangkan sampai saat ini obatnya belum ditemukan. Siapa yang perlu disalahkan atas semua kejadian ini? Tuhankah? Pemerintahkah? Atau justru malah diri kita sendiri? Siapa yang akan bertanggung jawab atas nyawa yang melayang, atas kerugian yang begitu besar? Apa yang harus kita lakukan? Saling menyalahkan? Sungguh, negara ini sedang tidak membutuhkan orang yang serakah dan bermain hakim sendiri. Yang negara butuhkan adalah kita, kekompakan kita, kekerjasamaan kita, kekompakan dan kekerjasamaan kita dalam mencegah penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Selain kematian, kita juga dihadapkan dalam berbagai hal, seperti dalam hal perekonomian hingga pendidikan.
semua terganggu karena wabah ini. Dan keadaan ini memaksa kita untuk melakukan social distancing. Dan orang-orang ramai menyebarkan tagar di rumah aja. Semua pekerjaan dilakukan di rumah. Yang bekerja melakukan pekerjaan di rumah, yang sekolah belajar di rumah, yang di kota tidak bisa pulang kampung, dan yang paling menyedihkan lagi adalah tempat ibadah pun ditutup. Saat social distancing diberlakukan, begitu banyak momen penting terlewatkan. Tak terasa 9 minggu telah berjalan. Waktu yang seharusnya kita lalui dengan banyak mengukir kenangan, kini hanya menjadi sebuah angan. Dengan rasa berat hati, semua dipatuhi agar kendati cepat berlalu. Tapi namanya juga manusia, belum berjalan 1 hari saja sudah dilanggar. Nongkrong di mana-mana, liburan ke tempat wisata, serta membuat perkumpulan yang sangat tidak berguna. Bodoh, sangat bodoh. Ribuan tenaga medis turun untuk menangani virus ini, berperan sebagai garda terdepan dalam proses pemulihan negara Indonesia dari COVID-19. Namun, tidak didukung oleh ketersediaan alat perlindungan diri. Masker semakin langka, para medis kewalahan, rumah sakit kepenuhan karena lonjaknya pasien corona. Sampai saat ini saja, pasien corona sudah lebih dari 19.000 orang. Karena keadaan yang sangat tidak memungkinkan, saling memojokkan. Seharusnya kita saling menghormati, saling bekerja sama dalam memerangi virus ini. Muncul stigmatisasi antara satu sama lain. Tenaga medis itu contohnya. Mereka diusir, mobil jenazah diblokade, hingga dilempari oleh batu. Jaga jarak dengan perawat itu wajar, tapi kalau sampai mengusir mereka, itu sudah keterlaluan. Sama seperti jenazah, ketika mereka terinfeksi virus corona, rumah sakit sudah memiliki protokol khusus. Mereka dikafani sesuai agama masing-masing. Bahkan mereka dibungkus secara khusus, sama seperti pasien ODP dan PDP. Mereka adalah korban. Bantu mereka mengisolasi dirinya di rumah masing-masing. Bahkan kita harus mensupport kebutuhan mereka agar mereka tidak terpaksa harus keluar rumah. Karena kalau mereka keluar rumah, itu bisa membahayakan bagi yang lain. Semakin hari, semakin banyak yang terjangkit virus ini.
tidak membedakan antara agama, suku, ras, budaya, serta usia. Bahkan usia lanjut sangat berbahaya bila terjangkit virus ini. Kita harus saling bekerja sama, saling mensupport dalam menghadapi situasi ini. Tanpa membedakan antara si kaya dan si miskin. Ras apapun, kita harus saling bekerja sama untuk melawan musuh kita yang tidak terlihat ini, yaitu Kami tahu setelah kau obati pasien, virus corona. kamu tak dapat langsung. Dan terbukti kerjasama antar masyarakat adalah bentuk toleransi Teruntuk kamu yang harus keluar untuk tanpa menafkahi keluargamu, memandang status sosial menyertai dan keyakinan masing-masing individu. tetaplah di rumah. Aku tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, tapi kuharap semuanya cepat selesai. Hingga esok Untuk orang yang berada di luar rumah, senyum lagi. tetap semangat, jaga kesehatannya. Dan untuk yang berada di rumah aja. Hingga esok ibu berdiri tersenyum. Untuk para tenaga medis, tetap semangat menangani pasiennya. Dan untuk para dermawan, sumbangkanlah sedikit rezeki kalian. Inilah saatnya memperkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus dilenggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Hari ini, soliter seharusnya solidar. Jaga jarak dengan penyakitnya, bukan dengan kemanusiaan. Mari pemerintah, masyarakat, ayo kita lawan COVID-19. Kita pasti bisa, kita kuat, kita hebat. Ayo lawan corona, pasti bisa. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.